Saya kira kemarin kita baru saja memperingati ulang tahun Republik Indonesia tahun ke-75. Dalam peringatan hari ulang tahun tersebut, tema yang diusung oleh pemerintah Indonesia adalah membawa Indonesia menjadi negara maju, di mana Indonesia maju didefinisikan sebagai Indonesia yang berpendapatan tinggi dan Indonesia yang digital. Jadi ada kata digital di situ. Sangat sesuai tentunya ini webinar di siang hari ini mengangkat tema navigasi sistem pembayaran Indonesia di era digital. Dalam konteks meraih target menuju Indonesia yang berpendapatan tinggi, kita telah mengikuti bersama bahwa sejak Juli yang lalu itu World Bank Dunia telah mengumumkan aplikasi bahwa pendapatan nasional bruto kita Indonesia telah meningkat dari sebelumnya 3.840 menjadi 4.050 US dollar per kapita ya. Dengan demikian Indonesia naik dari lower middle income menjadi upper middle income country ya. Namun tentunya menjadi negara berpenghasilan tinggi bukanlah hal yang mudah. Ini masih penuh perjuangan, apalagi di tengah kondisi saat ini, ya, yang tentunya effort harus luar biasa, karena tidak sedikit negara-negara yang sudah masuk di dalam middle income country kena jebakan, ya, atau kena trap, middle income trap. Ya. Untuk keluar sangat memerlukan takes time, waktu yang lama. Untuk itu tentunya sangat diperlukan bagaimana kita bisa mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, yang bisa lebih mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan yang lebih sustain. Salah satu yang diyakini adalah bagaimana bisa mendorong tersebut adalah digitalisasi. Jadi digitalisasi ini menjadi peran yang sangat penting untuk membawa ke depan. Tentu Indonesia yang digital membutuhkan dukungan ekosistem ekonomi dan keuangan yang juga harus digital. Sehingga konteks digitalisasi ekonomi dan keuangan yang pada hari ini, pada siang ini akan kita bicarakan, akan menjadi inisiatif yang sangat penting bagi kemajuan Indonesia ke depan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita telah mengikuti bersama bahwa perubahan berlangsung sangat cepat ya, sangat cepat sekali di dunia ini. Perubahan yang terjadi mencakup bermacam aspek dan termasuk berbagai industri, termasuk ekosistem ekonomi dan keuangan juga mengalami suatu perubahan yang sangat pesat. Tentu ini juga kehadiran distributed ledger teknologi, kemudian juga artificial intelligence maupun machine learning juga. Kita juga akan bicarakan di sini application programming interface ya, kemudian big data, high frequency data, serta berbagai teknologi lainnya. Ini menjadi menjadi tanda bahwa perubahan-perubahan tadi menjadi lebih cepat lagi. Nah, tentu ini bagi kita yang bisa memanfaatkan akan menjadi potensi ya, potensi dan peluang yang perlu kita manfaatkan untuk memajukan ekosistem ekonomi dan keuangan Indonesia. Apalagi jika kita melihat besarnya potensi yang dimiliki oleh Indonesia menyongsong era digital ini. Kita melihat dari sisi populasi aja ya, dari kaum milenialnya itu cukup besar ya, negara besar, makanya Indonesia itu diserbu menjadi tempat pemasaran ya. Tetapi ini bisa menjadi potensi untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui digital dari kaum milenial ini ya. Kedua, kita lihat bahwa akses teknologi digital di Indonesia itu belum merata, meski animo masyarakat itu menggunakan teknologi digital sangat tinggi. Hal ini dilihat bahwa kalau dilihat dari sisi jumlah pengguna ponsel di Indonesia yang tinggi ya, namun ini jumlah internet user dan sosial media usernya secara persentase masih di bawah negara-negara lain. Dengan demikian
ada suatu potensi memang kita bisa meningkatkan dari sisi sini. Rata-rata dari kita sendiri mempunyai ponsel mungkin lebih dari satu. Ini juga menandakan bahwa ini suatu basis yang sangat penting di dalam era digital ini. Yang ketiga, dari sisi inklusi keuangan di Indonesia masih berada di angka yang belum tinggi sebenarnya, 49%. Berarti ada suatu potensi untuk bisa membawa populasi Indonesia penduduk dewasa untuk memanfaatkan layanan keuangan, termasuk menggunakan teknologi digital. Serta yang tidak kalah penting adalah kita mempunyai basis yang besar untuk UMKM ya, sekitar 62 juta unit ya. UMKM ini tentunya kalau kita manfaatkan, kita benar-benar kita dorong dengan melalui teknologi digital akan merupakan sisi demand yang sangat besar ya. Dan sekarang sudah mengarah ke situ langkah-langkah pemerintah dan juga Bank Indonesia bagaimana bisa memanfaatkan UMKM menjadi go digital. Demand side tersebut merupakan pasar yang luar biasa bagi ekonomi digital untuk tumbuh pesat di Indonesia. Ini antara lain saat ini bisa kita lihat dari transaksi e-commerce yang meningkat. Jadi memang di dalam pandemi ini dari sisi value memang turun, tetapi volumenya terus meningkat ya. Sebenarnya kita mempunyai di Bank Indonesia mempunyai big data ya yang diperoleh dari beberapa platform e-commerce besar. Ini kita bisa analisa ya. Dari sisi volume kita lihat transaksi itu meningkat cukup signifikan. Big data juga dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa masyarakat banyak membeli, kalau kita bedah lagi lebih dalam, ternyata dalam pandemi ini ada beberapa peralatan atau komoditi tertentu ya, alat tertentu yang meningkat pesat seperti alat olahraga ya. Itu ternyata meningkat pesat. Kemudian karena ada program cooking at home ya, itu peralatan rumah tangga juga kita bedah meningkat itu. Kemudian juga alat-alat yang terkait dengan hobi. Jadi tampaknya kegiatan-kegiatan yang dalam pandemi ini bagaimana bisa menjaga kesehatan, ternyata ada juga ini permintaan untuk alat-alat tertentu justru mengalami peningkatan. Namun demikian tentunya kalau kita once masuk di era digital ini, kita juga harus betul-betul aware terkait dengan risiko dan tantangan yang mungkin timbul. Yang pertama tentu harus kita ingat, kita belajar dari Cina, ada risiko shadow banking. Ini juga harus kita waspadai karena kalau itu besar tumbuhnya, itu bisa menjatuhkan kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Peran non-bank, fintech ya, terus meningkat kita tengarai dan semakin mereplikasi layanan yang dahulu hanya ditawarkan oleh perbankan dalam lembaga keuangan, sekarang mereka bisa melakukan itu ya. Pada tayangan mungkin bisa dilihat ya, ada pergeseran dari pelaku sistem pembayaran retail di Indonesia ya. Kalau kita lihat tahun 2015 masih didominasi oleh bank, tetapi kalau kita lihat tahun di ujung 2019 mulai masuk pelaku non bank ya. Kita juga sangat lihat ya, sangat kentara sekali di transaksi uang elektronik ya. Itu majority sekarang dominasi oleh non bank. Di sisi lain bank di Indonesia juga kami lihat cenderung ketinggalan dalam melakukan transformasi digital. Hal ini tercermin dari hasil survei dari Bank Indonesia terkait langkah transformasi digital yang dilakukan di perbankan di Indonesia. Ini kami lakukan survei ini tahun awal 2019 yang lalu. Ya. Jadi sebelum kondisi COVID ya. Saat ini kondisinya sudah berubah dan bank sudah sadar untuk bergerak ke arah ke kuadran masuk ke digital
2.0, artinya sudah naik dari dulu mungkin hanya ATM saja, sekarang sudah mungkin sudah ke internet atau ke mobile banking ya. Jadi sudah bergerak. Jadi tapi sedikit sari ke lebih ke advance ya. Itulah perkembangan yang menandakan bahwa perbankan juga sudah pada akhirnya aware tentang pentingnya bagaimana mendorong digital yang tentunya nanti ke depan bagaimana bisa memanfaatkan kerjasama dengan para fintech ya. Landscape risiko juga mulai bergeser ya. Perhatian akan diberikan secara lebih pada aspek cyber risk itu mulai muncul di mana-mana. Ini di dalam beberapa seminar di internasional juga masalah aspek cyber risk menjadi pembicaraan, kemudian juga masalah proteksi data. Hal ini juga yang lain yang sangat juga terus digencarkan oleh FATF itu adalah masalah pencucian uang, kemudian juga perlindungan konsumen, serta tentunya dalam aspek ini masalah risiko operasional harus kita perhatikan. Ya. Dan tantangan terakhir yang merupakan ciri khas dari teknologi digital adalah sifatnya yang borderless ya. Hal ini tentunya kita merasakan sendiri karena ada borderless. Kami barusan bedah juga dari transaksi di e-commerce itu banyak produk-produk import ya, produk-produk import yang tentunya ini bagaimana mendorong para pelaku di dalam domestik itu bisa bersaing. Nah, tentunya nanti kami pada hari ini juga masih membedah itu bagaimana bisa membuat peran para UMKM kita bisa menggantikan tadi produk-produk yang diimport melalui e-commerce tadi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, merespon perkembangan apa yang kami kemukakan tadi, Bank Indonesia telah meluncurkan konfigurasi ekonomi dan keuangan digital sebagaimana dilihat di dalam tayangan. Dari gambar terlihat bahwa pengembangan dilakukan baik dari sisi Bank Indonesia maupun dari industri ya. Jadi kita lihat adalah hal apa-apa yang sudah dilakukan seperti GPN, kemudian penguatan SKNBI dari sisi frekuensi settlement-nya yang dulu 5 kali sekarang menjadi 9 kali ya, jadi lebih dimudahkan. Kemudian juga sudah menggunakan central bank money di pasar modal, ini juga beberapa perkembangan yang ke arah digital ya. Sedangkan kotak tadi berwarna kuning dan merah adalah inisiatif yang masih dalam proses pengembangan atau tahap penyusunan di conceptual design. Salah satunya di siang ini yang mungkin nanti akan dibahas adalah cukup mendalam adalah tentang open banking ya. Beberapa inisiatif lainnya dalam konfigurasi ini juga nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Konfigurasi tersebut didesain untuk mendorong transformasi ekonomi dan keuangan Indonesia ke arah digital. Kita lihat konfigurasi dilandasi 5 visi sistem pembayaran Indonesia 2025, yaitu pada visi 1, sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Pada visi 2, SPI akan mendorong terwujudnya digitalisasi di sektor perbankan. Pada visi ketiga, SPI menjamin terjadinya interlink bank dan fintech. Selanjutnya visi 4, SPI akan menjaga keseimbangan antara inovasi dengan perlindungan konsumen, prinsip APU dan PPT, serta persaingan usaha yang sehat. Dan visi yang kelima yang terakhir adalah SPI menjamin terjaganya kepentingan nasional dalam ekonomi dan keuangan digital antar negara. Kelima visi tersebut akan diwujudkan di dalam 5 inisiatif utama yang pada prinsipnya bertujuan untuk yang pertama, merestrukturisasi industri SP retail di era digital. Yang kedua, mentransformasi infrastruktur SP menjadi
interoperable, dan interconnected, serta memastikan bahwa data pembayaran merupakan public goods yang dapat dioptimalisasi berbagai pihak, bukan barang eksklusif yang menjadi monopoli pelaku tertentu. Ini arah ke depannya. Jadi kelima inisiatif utama tersebut meliputi yang pertama, bagaimana mendorong interlink antar bank dan fintech ya. Jadi harus dibangun bersama-sama interlinknya ini, bagaimana bisa saling memberikan manfaat melalui yaitu standarisasi Open API, Application Programming Interface, barangkali nanti Bu Yanti akan touch ke situ ya. Yang kedua, menyiapkan industri SP retail yang servisnya itu 24/7, jadi 24 jam, 7 hari, dan real time. Jadi ini yang akan dilakukan di Bank Indonesia, Bank Indonesia sebagai operator melalui BI-FAST. Jadi dengan BI-FAST nanti di Bank Indonesia masuk ke retail yang sifat-sifatnya tadi berbeda yang seperti saat ini, dan juga ini didukung oleh KRIS maupun IPT atau interface pembayaran terintegrasi. Yang ketiga, mempersiapkan infrastruktur wholesale dan infrastruktur pasar keuangan yang sesuai international best practice dan seamless, ya, saling terkoneksi. Yang keempat, membangun infrastruktur data guna memastikan data pembayaran menjadi public goods. Dan yang kelima, mereformasi struktur pengaturan sistem pembayaran agar dapat lebih agile, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan di era digital. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mencoba memberikan gambaran secara umum terkait inisiatif utama SPI 2025. Khusus untuk topik open banking, mungkin nanti akan dielaborasi lebih dalam di dalam seminar ini dari narasumber Bank Indonesia. Dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital, Bank Indonesia berpandangan bahwa bank perlu tetap menjadi lembaga utama. Ini sangat penting. Bank sebagai lead, ya, sebagai lead. Untuk itu bank perlu didorong untuk bertransformasi menjadi digital. Jangan sampai nanti fintechnya sudah digital, banknya belum. Jadi nggak akan ketemu ini. Setelah menjadi digital, tentunya maka bank dapat didorong untuk melakukan interlink dengan fintech sehingga dapat memberikan layanan yang nyaman dan memudahkan masyarakat. Ini sudah terjadi juga, sudah dilakukan, tetapi masih dilakukan secara bilateral. Kedepannya ini nanti akan saling dilakukan bersama, terintegrasi ya. Ini yang akan kita bangun melalui API maupun IPT-nya. Jadi kedepannya itu adalah bagaimana membuat standarisasi interkoneksi, jadi supaya bisa menghubungkan satu dan yang lain. Saat ini interlink bank dengan fintech tadi seperti saya kemukakan, kalau dilihat dari gambar sudah terjadi, tapi belum belum dilakukan secara holistik. Terlihat dari gambar paling kiri, namun masih bervariasi, belum standar, belum terjadi standar dan masih fragmentasi ya. Jadi ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Tempat Bu Yanti itu masih menggodok. Ada yang sudah terkoneksi, banyak juga yang belum ya. Misalnya jika kita menggunakan app Gojek atau Dana, sudah bisa terkoneksi itu. Namun hanya dengan beberapa bank saja. Jadi nanti ke depan untuk semakin mempermudah masyarakat bertransaksi di era digital ini, BI akan mendorong standarisasi API untuk interlink bank dan fintech ya. Terlihat di gambar tengah. Nantinya semua bank dan fintech bisa saling terhubung. Jadi misalnya kita menggunakan app Gojek atau Grab atau Dana untuk bertransaksi, kita tidak perlu top up, namun dapat langsung mengambil dana dari rekening bank apapun ya. Ini tentunya akan lebih memudahkan ya. Dan tujuan yang lebih jauh lagi, standarisasi API untuk interlink bank dengan fintech akan dimasukkan ke dalam platform yang lebih terintegrasi,
yaitu tadi yang saya kemukakan IPT atau interface pembayaran terintegrasi. Dengan adanya IPT ini koneksi lebih efisien, ya, tidak perlu satu persatu, bisa langsung terhubung ke satu platform yang mengintegrasikan seluruh channel. Istilahnya itu satu sentuh semua kena. Ya. Jadi akan lebih memudahkan masyarakat atau kita untuk bertransaksi. Ya. Untuk semakin meningkatkan kenyamanan dan kemudahan masyarakat, selain interlink bank dengan fintech, inisiatif juga akan dikembangkan oleh Bank Indonesia adalah tadi sudah saya kemukakan tadi fast payment dengan nama BI Fast ya. Ini insya Allah akan mulai kalau nggak ada halangan tahun depan di bulan September ya, rencana kami September. Mudah-mudahan ini bisa tetap tidak terganggu di COVID ini. BI Fast ini akan menggantikan sistem clearing Nasional Bank Indonesia yang saat ini belum real time ya. Kunci nanti di BI Fast adalah real time, 24/7, aman, efisien, ya, yang akan memberikan kemudahan bagi pelayanan kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beralih ke sistem pembayaran nilai besar atau wholesale, termasuk dalamnya transfer infrastruktur pasar keuangan. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya mencapai infrastruktur SP wholesale yang robust dan best practice, namun adalah bagaimana bisa mendorong terciptanya pendalaman pasar keuangan di Indonesia. Nah, ini sangat penting bagaimana menciptakan pendalaman pasar keuangan supaya juga bisa pada akhirnya membantu kestabilan di nilai tukar rupiah ini kalau pasarnya dalam. Bank Indonesia akan memulai mengupgrade ini. Jadi ke depan ada beberapa langkah, baik pertama di BI RTGS yang perlu di-upgrade menjadi sekarang generasi 2 menjadi generasi 3 yang salah satunya akan mengadopsi standar message ISO 222 yang sekarang telah menjadi new standard di level global, maupun di sini ada penguatan di cyber dan endpoint security serta fitur-fitur lain yang sesuai dengan international best practice ya dan sesuai dengan principle for financial market infrastructure. Selanjutnya juga akan dikembangkan infrastruktur pasar keuangan lainnya seperti BI S4, kemudian BI ETP ya, serta koneksi dengan berbagai infrastruktur di pasar modal dan pasar keuangan lainnya. Jadi infrastrukturnya juga kita tata supaya tetap robust, kuat ya, tidak mudah down. Dengan berbagai pengembangan yang dilakukan ke arah digital tersebut, baik di sisi SP retail maupun wholesale dan financial market infrastructure, maka salah satu output yang didapat adalah yang penting tadi adalah data. Kita mendapatkan data. Dalam konteks data ini, Bank Indonesia meyakini bahwa data merupakan public goods yang tidak boleh hanya dimonopoli pihak tertentu. Bank Indonesia akan membangun infrastruktur payment data. Ini yang jadi di payment system ini sekarang paling sibuk kalau di Bank Indonesia ya, paling sibuk dan dituntut cepat. Yang tentunya ini akan payment data hub tadi akan menyerap data dari berbagai ekosistem, baik melalui nanti open banking, SP retail, SP wholesale maupun FMI dan sebagainya. Ini akan terserap ke situ. Tentunya data tersebut nantinya akan diolah dan dikembangkan kepada publik sehingga dapat dimanfaatkan oleh industri untuk inklusi keuangan serta pengembangan dan inovasi. Salah satu contoh adalah pembuatan scoring model menggunakan data payment atau payment scoring model. Terakhir, untuk mewayungi seluruh inisiatif utama tersebut, Bank Indonesia juga akan melakukan reformasi struktur pengaturan. Karena pola pengaturan saat ini yang dipandang kurang agile dan adaptif dengan perkembangan. Jadi agak kurang bisa mendukung, bisa kurang cepat. Nah, ini akan kita lakukan dan mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah semuanya bisa settle semua. Jadi pendekatan pengaturan akan diarahkan secara profesional berdasarkan size, scale, scope, dan akan dilakukan reklasifikasi penyelenggaraan SP menjadi 2 bagian besar, yaitu penyedia jasa sistem pembayaran atau
PJP dan penyelenggara infrastruktur pembayaran atau PIP. Jadi kami masih mempersiapkan PBI payungnya ini, mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa kami selesaikan. Tentu dukungan dari industri adalah sangat penting untuk bisa membawa ke arah ekosistem yang kami jelaskan tadi. Dalam implementasinya inisiatif tersebut tentu memerlukan dukungan dan keterlibatan dari seluruh elemen industri, baik bank maupun non-bank. Diskusi dan kolaborasi aktif dan akan senantiasa dilakukan oleh Bank Indonesia melalui ASPI. Jadi kami juga senang nanti bisa diskusi dengan rekan-rekan di perbankan, tentunya termasuk SRO sistem pembayaran. Inilah gambaran umum apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia sistem pembayaran. Nah, mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi bahan untuk didiskusikan di dalam seminar yang sangat penting ini. Kami sebenarnya ingin join, tetapi karena pas hari ini ada rapat yang harus kami hadiri, maka kami mohon maaf tidak bisa join, dan kami mengharapkan diskusi pada siang hari ini bisa produktif, bisa juga memberikan masukan-masukan, termasuk masukan ke Bank Indonesia dalam pengembangan sistem payment dan ekosistem digital untuk keperluan bangsa Indonesia dan untuk keperluan ekonomi Indonesia untuk membawa Indonesia ke negara maju. Demikian mungkin dari yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.